Nah, hari ini jamaah kita akan bahas seorang sahabat yang masuk pada serial sahabat-sahabat utusan Rasulullah. Jadi Nabi SAW ya, pernah mengirimkan berbagai utusan ya, kepada raja-raja ya, pada waktu itu yang terjangkau oleh beliau. Dan ini memberikan inspirasi kepada kita bagaimana baginda Rasul itu SAW memanfaatkan segala fasilitas ya. Makanya saya yakin kalau hari ini atau kalau Nabi Muhammad SAW diutus pada zaman now, pada hari ini di mana kecanggihan teknologi yang kita rasakan hari ini luar biasa, maka saya sepertinya yakin beliau akan membuat akun YouTube gitu ya. Beliau akan punya Facebook gitu kan, atau mungkin media sosial yang lainnya ya, untuk menyebarkan dakwah, memanfaatkan ini. Nah, waktu itu belum ada media-media seperti ini, maka yang digunakan adalah surat. Nah, jadi Nabi menyebarkan surat, membroadcast kalau bahasa anak muda hari ini ya, dakwah beliau ya ke berbagai raja. Kepada yang terkenal ya, seperti Raja Romawi, Raja Persia, Raja Yaman ya, Raja Ethiopia, Raja Mesir ya, ataupun yang tidak terkenal ya. Baik yang beliau kenal ya, atau tidak. Nah, jadi kalau bahasanya betul-betul di broadcast gitu ya. Jadi kalau di WA itu kan ada fasilitas broadcast, pokoknya ngeblast saja. Ini biasanya untuk iklan gitu ya. Saya kebetulan salah satu bisnis saya adalah bisnis online. Mohon maaf kepada para ibu bapak sekalian yang suatu saat mungkin mendapatkan broadcast dari staff saya gitu kan, terutama ketika buku baru terbit ya. Nah, ini kenal nggak kenal, pokoknya nomor yang ada di handphone ya, itu di broadcast. Dan ini cenderung lebih efektif ketimbang kita menginformasikan lewat grup ya, karena grup belum tentu dibaca gitu kan. Tapi kalau broadcast langsung personal japri gitu kan, itu kemungkinan besar dibaca. Nah, Nabi itu ya membroadcast ya, surat-surat tersebut. Nah, hari ini kita akan bahas utusan-utusan yang pernah dikirim oleh Rasul kepada para raja itu. Nah, ya, di hadapan kita ya, atau hari ini kita akan bahas seorang sahabat yang juga merupakan utusan Rasulullah, namanya Abdullah bin Huzafa As-Sahmi. Ya. Pak Atet, mohon saya di-co-hostkan ya supaya bisa meng-share slide ya, supaya membantu ya, supaya bisa share screen ya. Oke. Ya. Ini oke. Nah, ini yang akan kita bahas. Anakumullah, seorang sahabat namanya Abdullah bin Huzafa As-Sahmi ya. Abdullah bin Huzafa As-Sahmi, yang saya kasih title-nya, pernah bertemu Raja Romawi dan Persia. Saya belum menemukan sahabat Nabi lain, mungkin ada, tapi yang terdata dan tercatat yang saya temukan itu baru sahabat Nabi ini. Maka bisa disebut dia satu-satunya sahabat Nabi yang pernah bertemu dua raja besar, Raja Romawi dan Raja Persia. Dia ketemu Raja Persia dulu, kemudian di masa pemerintahan Umar dia ketemu dengan Raja Romawi. Dan ini jarang. Ya, jadi jarang sekali sahabat Nabi yang punya kesempatan seperti ini. Nah, di antara yang jarang itu adalah seorang sahabat Nabi ini, namanya Abdullah bin Huzafa As-Sahmi. Ya. Nah, siapakah sahabat Nabi ini ya? Kita akan coba berkenalan dengan beliau ya. Abdullah bin Huzafa As-Sahmi ya. As-Sahmi ini sebuah kabilah besar yang masih turunan Quraisy. Ya, jadi kalau Quraisy itu pohon gitu kira-kira, maka di bawahnya ada cabang-cabang. Ya seperti di Indonesia lah. Ya, kita Indonesia ya, maka di bawahnya ada marga-marga, ada Sunda, ada Jawa, ada Padang, ada Palembang, Makassar. Nah, jadi kalau Quraisy itu pohon besarnya, maka di bawahnya ada cabang-cabang. Di antara adalah Bani Saham. Bani Saham As-Sahmi. Kalau saya tidak salah ingat, Amr ibn al-As, nanti dicek lagi, sepertinya dari kabilah Bani Saham ini. Nah, jadi
Bani Saham ini jamaah terkenal dengan kemampuan diplomasinya. Jadi wajar kalau kemudian baginda Rasul mengutus Abdullah bin Huzafa dari kabilah Bani Saham ini yang memang kabilahnya itu terkenal dengan kemampuan diplomasi. Seperti kita juga gitu kan, Padang kan pandai dagang begitu kira-kira ya. Jadi mereka yang tinggal di pesisir ya, itu rata-rata keberaniannya untuk merantau ya, itu lebih besar daripada mereka yang tinggal di daerah pebukitan dan pegunungan. Nah, jadi masing-masing marga ya, kabilah punya karakter. Kabilah Bani Makhzum ya, kabilahnya Abu Jahal itu terkenal dengan kemampuan militernya gitu kira-kira ya. Maka keluarlah Khalid bin Walid. Ini kabilah Bani Saham. Jadi Abdullah bin Huzafa As-Sahmi ini dari kabilah Bani Saham yang masih berdarah Quraisy. Abdullah bin Huzafa bin Qais bin Adi bin Sa'ad As-Sahmi Al-Quraisy. Dia berkebangsaan Quraisy. Ibunya ya Tamimah binti Harth dari Bani Harith ya, juga dari kabilah terhormat Quraisy ya. Nah, sahabat Nabi ini rakumullah termasuk minas sabiqin al-awwalina fil Islam, termasuk orang-orang yang masuk Islam di awal-awal dan sempat ya, diizinkan oleh baginda Rasul untuk membersamai kaum muslimin yang hijrah ke Habasyah. Kita pernah tuturkan ada beberapa sahabat Nabi yang diizinkan oleh Nabi untuk hijrah ke Habasyah. Ada dua gelombang. Gelombang pertama dipimpin oleh Utsman bin Affan ya. Kemudian setahun kemudian berangkat lagi gelombang yang kedua yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Nah, beliau ya, Abdullah bin Huzafa As-Sahmi ini ya, termasuk orang yang ya, hijrah ke Habasyah. Karena itu tidak heran kalau kemudian orang-orang seperti ini dijuluki dengan Zu Hijratain ya. Orang yang pernah hijrah dua kali. Hijrah ke Habasyah Ethiopia dan hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari sini? Jazakumullah, bahwa Abdullah bin Huzafa As-Sahmi ini minas sabiqinil awwalin, termasuk orang-orang yang masuk Islam di awal-awal, dan Allah Subhanahu wa taala menjamin mereka yang masuk Islam pada awal-awal dakwah ini bil jannah. Ya, dalam surat At-Taubah ayat 100 Allah berfirman, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtal anhar. As-sabiqunal awwalun, orang-orang yang masuk Islam di awal-awal, minal muhajirin wal ansar, baik dari kalangan muhajirin ataupun ansar ya, dari kalangan muhajirin Madinah ataupun ansar dari kalangan muhajirin di Makkah ataupun ansar di Madinah ya. Dan orang-orang yang mengikuti mereka ini Allah janjikan dua hal. Pertama, radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah meridhai mereka dan mereka pun ridho kepada Allah ya. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtal anhar, dan Allah pun menjanjikan kepada mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Karena itu sepakat para ulama, mereka yang masuk Islam di awal-awal dakwah dan di antara adalah Abdullah bin Huzafa As-Sahmi ini ya, min ahlil jannah. Ada bahkan yang namanya disebutkan, tapi ada juga yang enggak. Ya, yang disebutkan misalnya khususnya Abu Bakar, Umar, Utsman. Pernah kita bahas ada 10 sahabat dijamin surga dan ada teksnya. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Thalha fil jannah. Jadi ada 10 sahabat dan mereka ini dikenal dengan al-mubasysyaruna bil jannah. Al-asyara al-mubasysyaruna bil jannah, 10 sahabat yang jamin surga ya. Saya kemungkinan insyaallah bulan Februari ya, akan melaunching bukunya mengenal 101 sahabat Nabi. Ya, ini cetak ulang sebenarnya dan sedang dalam tahap finishing hari ini. Mungkin pekan-pekan depan segera akan layout dan awal Februari akan cetak insyaallah. Mohon doanya ya. Beliau hijrah ke Madinah Al-Munawwarah dan para ulama berbeda pendapat ya, apakah dia pernah ikut perang Badar atau tidak. Ya, walaupun di awal-awal masuk Islam, tapi ada beberapa orang sahabat Nabi yang tidak sempat ikut perang Badar. Karena perang Badar ini kan awalnya bukan untuk perang, ya, untuk pencegat kafilah dagang Quraisy, ya, sehingga tidak semua sahabat Nabi berkesempatan untuk ikut. Hanya 313 orang. Ya. Nah, jadi bisa jadi Abdullah bin Huzafa As-Sahmi ini tidak termasuk di antara mereka. Tetapi pada peristiwa-peristiwa besar berikutnya,
perang Uhud, Khandaq, Hudaybiyah, kemudian apa lagi ya, Khaybar, Mu'tah, dan sampai kemudian perang Tabuk, ya, sampai kemudian perang Tabuk dia tidak pernah absen. Nah, ini juga pelajaran bagi kita. Apa itu? Sertakan diri kita dalam peristiwa-peristiwa bersejarah. Jadi kita jangan hanya jadi penonton, tapi kita juga harus, ya, terlibat dalam peristiwa-peristiwa besar tersebut. Jangan sampai peristiwa berlangsung kemudian kita bengong gitu ya. Enggak. Saya suka sampaikan bahwa kalau Anda pengen dapat pahala gitu kan, terlibat, ikut gitu ya. Kalau jadi penonton ya nggak dapat. Ini kayak sebuah permainan. Jadi kalau kita pengen menang ya ikut, tapi kalau jadi penonton ya nggak akan ikut, nggak akan dapat, nggak akan menang. Para pemenang adalah para pemain. Ya. Jadi libatkan diri Anda dalam peristiwa-peristiwa besar, kebaikan-kebaikan, proyek-proyek kebaikan. Ya. Nah, karena itu dia ikut Uhud. Ini perang Uhud yang terkenal itu, perang Khandaq. Jadi dia nggak absen, ya, nggak stay at home. Ya, kalau sekarang stay at home malah bagus. Tapi dalam kondisi normal nggak, kita terlibat dalam arti apa? Terlibat dalam proyek-proyek kebaikan. Jadi kalau ada orang yang mengajak, oh ini ada lahan, misalnya, ini contoh saja ya, kita pengen bebaskan untuk program tahfiz Quran, kita ikut. Ya, ikut bisa jadi nyumbang atau memberikan fasilitas kepada orang lain untuk nyumbang. Nah, saya beberapa waktu ya dengan teman-teman bebaskan 400 meter lahan tanah 412, dan alhamdulillah saya paling nyumbangnya 1 juta doang gitu kan, tapi saya ajak teman-teman lain dan akhirnya terkumpul uang 300 juta. Nah, belakangan ya bahkan masih berlangsung sekarang ya, membebaskan gedung ya lagi-lagi untuk pengembangan tahfiz Quran sama, dan alhamdulillah ya kemarin ada yang sampai infak ya 250 juta. Jadi kalau personally, kalau pribadi mungkin menginfak sebesar itu sulit, tapi ketika kita memfasilitasi orang ya untuk berbuat kebaikan, ini juga merupakan kebaikan. Ya, oke, baik. Nah ini poinnya. Alhamdulillah, kita masuk ke tema utama kita. Perang Badar terjadi, perang Uhud berlangsung, perang Khandaq. Pada tahun ke-6 Hijriah terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Bagi para jamaah yang pernah dan sering mengikuti kajian-kajian saya, atau mungkin bisa searching kajian ini di YouTube ya, baik di akun Gerakan Peduli Dakwah atau di akun saya secara pribadi ya, Happy Andi Bastoni Channel. Kita pernah bahas tentang perjanjian Hudaybiyah ini. Di antara isinya adalah siapapun ya pada masa perjanjian ini boleh berkoalisi dengan kaum muslimin atau kafir Quraisy. Itu klausul perjanjian ya, di mana gencatan senjata selama 10 tahun. Nah, peluang emas ini dimanfaatkan dengan sangat baik oleh baginda Rasul ya, untuk mengajak orang berkoalisi dengannya. Ini bahasa politiknya berkoalisi. Tapi bahasa dakwanya adalah mengajak orang untuk bergabung dengan kafilah dakwah ini, dengan Islam. Nah, salah satu langkah konkret baginda Rasul adalah mendeklarasikan Islam ke seantero dunia. Maka saya sampaikan tadi, andai Nabi hidup di zaman now, ya, maka beliau akan melaunching, akan mendeklarasikan dakwah itu lewat channel-channel media sosial. Tapi karena waktu itu tidak ada fasilitas seperti ini, maka yang ada adalah ya, dengan cara mengirimkan surat kepada para raja. Dikirimlah ya 8 utusan ya. Nah, di antara utusan itu adalah Abdullah bin Hudzafah Sahmi ya. Kalau yang lainnya ada yang diutus ke Romawi, yang diutus ke mana misalnya Mesir ya. Nah, Abdullah bin Hudzafah Sahmi ini rahimallahu diutus oleh baginda Rasulullah SAW ke Persia. Nah, kita mengenal ya, ini Persia itu termasuk satu di antara 2 kerajaan besar pada waktu itu. Ya, Romawi dan Persia. Nah, Abdullah bin Hudzafah Sahmi ini diutus ke Raja Persia, ya, Ebrewiz di daerah Madain. Madain itu terletak di daerah Iran hari ini. Ya. Ada riwayat mengatakan perjalanan dari Madinah menuju ke Madain ini jamaah itu ditempuh lebih dari sebulan. Bahkan ada mengatakan riwayat 2 bulan. Jadi kita bayangin seorang diri Abdullah bin Hudzafah ini berangkat dari Madinah ya menuju ke Madain, pusat ya, kekuasaan Persia.
Sebagai tambahan bahwa Rasulullah itu pernah berdoa ya, agar mereka ya bisa menaklukkan Madain ini, ya, agar bisa menaklukkan Madain dalam perang Khandaq itu, kata Rasulullah SAW, ya, kita akan menaklukkan Syam, kata Rasul, ini simbol Romawi, kemudian akan menaklukkan Madain dan akan menaklukkan Yaman. Nah, ini nubuat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka diutuslah Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi ini membawa surat Rasulullah SAW, dan risikonya sangat-sangat tinggi ya, bisa kembali dan bisa tidak. Perjalanan yang panjang, berbahaya, seorang diri bisa dirampok dan dibunuh, seorang diri bisa dimangsa binatang buas, bahkan ketika sampai di lokasi tidak mustahil dia akan dibunuh gitu kan oleh raja yang mereka temui. Nah, Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi ini mengambil risiko itu, menerima perintah dari Rasulullah SAW, dan berangkatlah beliau ke Persia. Nah, singkat cerita, tibalah dia di kota Madain dan menghadap raja Persia pada waktu itu, Abrawiz namanya, dan dia tidak bisa berbahasa Arab, dan surat baginda Rasul itu ya, dengan bahasa Arab, dan diserahkanlah surat ini kepada raja Persia, oleh raja Persia, diserahkan kepada stafnya yang bisa berbahasa Arab, dan kemudian dibacakan. Ya, kemudian dibacakan. Isinya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Rasulillah ila Kisra azimi Faris. Ya. Begitu paragraf pertama surat ini dibaca. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Rasulillah. Dari Muhammad Rasulullah. Persia waktu itu merupakan kerajaan yang sangat besar di samping kerajaan Romawi. Ya. Dan dia tidak kenal dengan orang yang namanya Muhammad SAW ini. Bahkan bayangan dia adalah ini orang anak gurun gitu ya, padang pasir Mekah yang tidak punya kedudukan dan wibawa apa-apa. Maka ketika baginda Rasul mengirimkan surat kepadanya dan kemudian membuat kalimat min Muhammadin Rasulillah, dari Muhammad Rasulullah, ego Raja Persia ini keluar. Kesombongannya menggelegak dan kemudian dia bangkit, marah, emosi. Mengapa? Karena orang ini menulis surat kepadaku, katanya, dan mendahulukan namanya. Min Muhammadin, kemudian ila azimi Faris. Ya, dia murka, dibentak Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi ini, dan dalam riwayat berikutnya dikatakan dia merobek-robek surat Rasulullah SAW. Ya, surat Rasulullah SAW ini dia robek-robek. Ada yang mengatakan dirobek 8, ada yang mengatakan dirobek menjadi 4 gitu ya. Dirobek-robek oleh beliau dan dia pun murka. Maka ya, melihat kondisi demikian, Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi ini ya segera keluar dari istana, dan dia tidak tahu apa yang akan terjadi pada dirinya jika bertahan. Dan ternyata ya, setelah tidak lama kemudian Raja Romawi ini ya, kemurkaannya, Raja Persia ini kemurkaannya mereda, dan dia menyuruh pengawal untuk memanggil Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi lagi. Ya, tapi ternyata Abdullah bin Hudzafah sudah tidak ada di tempat. Beliau sudah kembali ke Makkah, kembali di Al-Munawwarah ya. Dan akhirnya ya Kisra Romawi, Raja Persia ini ya menyuruh wakilnya Bazan yang ada di Yaman ya untuk mengirimkan dua orang utusan ke Madinah. Ya, ke Madinah Al-Munawwarah menyusul Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi ya. Nah, Bazan mengutus dua laki-laki pilihannya untuk menemui Rasul SAW dan menyampaikan surat yang berisi agar Rasulullah membiarkan orang tersebut membawa Abdullah ke kerajaannya lagi. Nah, sementara Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi ya, setelah pulang dari Makkah, dari Persia, segera kembali ke Madinah Al-Munawwarah dan menghadap Rasulullah dan menceritakan masalahnya. Termasuk diantaranya ketika Raja Persia ini merobek-robek surat Rasulullah SAW. Ini penghinaan luar biasa. Maka spontan baginda Rasul mengatakan, Mazzaqahullahu mulka. Mazzaqahullahu mulka. Semoga Allah merobek-robek kerajaannya. Ya, dan nanti kita akan ketemukan bukti bagaimana Allah merobek-robek kerajaan Persia ini. Sementara dua utusan Kisra tadi tiba di Taif, dan ia menjumpai para pedagang yang ada di sana, dan mereka pun menunjukkan arah di mana mereka menemukan Muhammad SAW. Maka ia sekarang selanjutnya mereka
memberikan kabar, menceritakan balik gitu kan tentang Rasulullah SAW. Dan orang-orang Quraisy sendiri, ya, penduduk Makkah, merasa bergembira ya karena mereka menganggap bahwa utusan Persia tersebut ya merupakan ancaman bagi Rasulullah SAW. Nah, dua utusan tersebut kemudian melanjutkan perjalanan ke Madinah Al-Munawwarah dan memberikan surat Bazan. Jadi bukan surat Kisra langsung ya, tapi surat dari Bazan yang berkuasa di daerah Yaman, dan berkata, Maharaja Kisra menulis surat kepada raja kami, kata dia, Bazan, untuk menjemput kembali orang yang engkau utus. Ya, kata mereka kepada Rasulullah SAW. Dan kami datang untuk menjemputnya. Jika engkau mengizinkan, maka Kisra Persia mengucapkan terima kasih kepadamu dan membatalkan niatnya untuk menyerang Rasulullah. Jika engkau enggan, ya, tidak mengizinkan, maka sebagaimana engkau ketahui kekuatannya akan memusnahkanmu. Ya, maka Rasulullah SAW tersenyum. Sekarang kata Rasulullah SAW kepada dua utusan ini, pulanglah, istirahatlah kalian berdua dan besok kembali ke kemari. Maka mereka disiapkan rumah agar istirahat, dan ini cara Rasulullah jemaah menghormati utusan. Dan begitulah ada dalam Islam. Di antara orang yang harus kita hormati, apapun kondisinya, adalah utusan, delegasi. Kita dilarang menyakiti, membuli, bahkan tidak boleh membunuh utusan, itu haram, nggak boleh. Ya, walaupun dia mencaci maki kita, enggak. Utusan itu harus dihormati. Bahkan membunuh utusan adalah pelanggaran HAM. Begitu kira-kira, ya nggak boleh. Umar bin Khattab itu setiap kali ada utusan dari Persia atau Romawi, beliau selalu mengatakan, setelah selesai menjalankan misinya, ya Umar mengatakan, antarkan utusan ini ila aqsal Madinah, ke tempat yang paling jauh dari Madinah, artinya sampai keluar Madinah, dan pastikan dia aman. Nah, ya, pastikan dia aman. Nah, keesokan harinya utusan ini kembali menghadap baginda Rasulullah SAW, dan kemudian Nabi berkata, kalian berdua, kata Rasulullah, tidak akan pernah ya, bertemu kembali dengan Kisra Persia, dengan Raja Persia. Allah akan membunuhnya. Disebutkan oleh Rasul pada malam ini, bulan ini, dan dijelaskan dengan detail oleh Rasulullah. Ya, anaknya Syirawi yang akan memberontak dan akan membunuhnya. Ini ucapan Rasulullah ya. Dan kedua utusan ini menghadap baginda Rasulullah dengan wajah yang sangat heran, dan kemudian mereka mengatakan, ya Muhammad, apa engkau sadar dengan apa yang engkau ucapkan? Dan kami akan mengadukan kepadamu, kata dia, tentang ucapan engkau ini kepada penguasa kami, Bazan, di daerah Yaman. Bazan ini penguasa Yaman yang merupakan perpanjangan tangan dari Persia. Ya. Rasulullah mengatakan, silakan, katakan kepadanya, dan agamaku akan sampai tersebar sampai di kerajaan Persia, kata Rasulullah. Dan engkau, jika engkau masuk Islam, akan menjadikan jika engkau masuk Islam, aku akan menjadikanmu raja bagi kaummu, kata Rasulullah SAW kepada utusan ini. Maka kedua utusan itu kemudian pergi, izin dari Rasulullah, dan langsung kembali ke Yaman menemui atasan mereka, Bazan, dan menceritakan apa yang telah terjadi. Maka Bazan berkata, jika benar apa yang kalian katakan, berarti dia benar adalah seorang nabi. Jika tidak, maka kita akan lihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan tidak lama setelah itu, ya, datanglah utusan, atau belum lama mereka bersama Bazan itu, datanglah surat dari dari Persia yang dikirim oleh Syirawi. Ya, ini adalah keluarga, ada mengatakan anak dari Raja Persia, Ebrewis tadinya, dan dalam suratnya itu dia mengatakan, aku telah membunuh Kisra untuk membalaskan dendam kaum kami. Ia telah membunuh orang yang kami muliakan, menawan para wanita, dan merampas harta-harta. Jika surat ini datang ke tanganmu, maka aku sekarang adalah raja kalian. Setelah membaca surat tersebut, ya, Bazan membuangnya dan kemudian menyatakan diri masuk Islam. Nah, mengapa? Ya, karena nubuat baginda Rasulullah SAW menemukan kenyataan. Ya. Jadi ini luar biasa, dan Nabi mengatakan bahwa mazzaqahullahu mulka, Allah telah merobek-robek kerajaannya, dan betul, pelan tapi pasti setelah itu kekuasaan Persia ini terus melorot, dilanda konflik internal yang berkepanjangan, dan puncaknya
pada tahun 14 Hijriah, ya, masuk tahun ke-15 Hijriah, terjadilah perang antara kaum muslimin dengan kerajaan Persia ini yang dikenal dengan Perang Qadisiyah yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Dalam perang yang jumlah kaum muslimin hanya sekitar 41.000 orang, jumlah pasukan Persia tidak kurang dari 250.000 tentara, dipimpin panglima terkenal mereka, Rustum namanya, Panglima Rustum, panglima bermahkota gitu kan. 3 hari mereka berperang dan atas izin Allah kaum muslimin bisa, ya, meluluh lantakkan pasukan Persia. Ribuan di antara mereka tewas, sebagian kemudian ditawan. Nah, di antara tawannya itu ada namanya Abu Lu'lu' al-Fairuz yang belakangan menjadi tokoh yang membunuh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada tahun 23 Hijriah. Ya, tapi setelah itu akhirnya Persia ini runtuh, kota Madain yang megah, ya, luar biasa itu berhasil jatuh ke tangan kaum muslimin dan mereka mendapatkan harta rampas yang sangat banyak, luar biasa. Dan di antara harta rampasan itu ada selengkap pakaian Persia, ya, kostum Raja Persia yang kemudian dibawa ke Madinah Al-Munawwarah dan dipakai oleh Suraqah bin Malik Al-Mudliji, seorang laki-laki tua yang dulu pernah ingin membunuh Rasulullah dalam peristiwa hijrah, tapi dijanjikan oleh Rasul bahwa dia akan mengenakan pakaian kerajaan Persia, dan itulah saat itu. Nah, jadi nubuat baginda Rasulullah, ya, menjelma nyata bagaimana kerajaan Persia ini runtuh, gitu ya. Kemudian berikutnya, ya, kalau tadi pertemuan Abdullah bin Hudzafah Sahmi ini dengan Raja Persia, nah sekarang kita akan bicara kisah pertemuan Abu Hudzafah bin As-Sahmi dengan Kaisar Romawi. Ya. Di tahun 19 Hijriah, di masa pemerintahan Umar bin Khattab itu memerintah dari tahun 13 sampai tahun 23. Jadi 10 tahun. Umar bin Khattab mengirimkan pasukan, ya, dalam sebuah delegasi perang, ya, untuk memerangi pasukan Romawi di perbatasan wilayah Syam. Nah, di antara pasukannya yang ikut itu adalah Abdullah bin Hudzafah Sahmi. Dia masih hidup. Kaisar Agung, ya, atau Raja Romawi pada waktu itu mengetahui kedatangan kaum muslimin, ya, maka dia segera mengerahkan pasukan yang besar, ya, dan akhirnya pasukan ini, ya, berhasil mendesak kaum muslimin dan bahkan menawan, ya, sebagian dari mereka. Di antara para tawanan perang itu adalah Abdullah bin Hudzafah Sahmi. Jadi Abdullah bin Hudzafah ini berhasil ditawan oleh pasukan Romawi. Nah, dibawalah Abdullah bin Hudzafah Sahmi ini jamaah menghadap Kaisar Romawi, ya, Raja Romawi. Dan mereka mengatakan orang ini adalah tawanan dari sahabat Muhammad. Rasulullah sudah meninggal dunia, yang masuk Islam sejak awal. Ya, mereka tahu dan kami membawanya untuk Anda. Maka Raja Romawi ini segera menghadapkan Abdullah bin Hudzafah Sahmi dan kemudian, ya, mencoba untuk menggoda keimanannya. Ya, kata Kaisar Romawi ini, saya menawarkan kepadamu sesuatu. Apa itu? Kata Abdullah bin Hudzafah Sahmi, saya menawarkan kepadamu untuk masuk ke agama kami Nasrani. Ya. In syi'ta, jika engkau mau, aku akan membebaskanmu dan memberikan jabatan, memberikan kemuliaan, penghargaan kepadamu. Maka Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi mengatakan, hayhat, innal mauta la habbu ilayya alfa marra mimma tad'uni ilaihi. Luar biasa, ya. Hayhat, kalau bahasa hari ini, sorry atau nauzubillah, enggak, gitu ya. Hayhat. Innal mauta, sungguhnya kematian, la habbu ilayya, sungguh lebih aku cintai, lebih aku sukai, alfa marrah, 1000 kali, mimma tad'uni ilaihi, daripada apa yang kalian tawarkan, yang kalian ajak kepadaku. Jadi ini kita bicara tentang keteguhan memegang prinsip jamanakumullah, dan kita tidak bisa bicara tentang keteguhan memegang prinsip ini, ya, kecuali telah mengalaminya sendiri. Jadi dan para sahabat Abdullah bin Hudzafah Sahmi, ya, mengalami hal ini. Kata Kaisar lagi, tetapi aku melihatmu sebagai seorang laki-laki yang kesatria. Jika engkau mengabulkan tawaranku, aku akan membagimu kerajaanku dan menjadikanmu sebagai pemimpin. Jadi pimpinan, dia salah satu wilayah barangkali di daerah Romawi. Abdullah bin Hudzafah Sahmi tersenyum. Wallahi,
lau a'taitani jami'a ma tamlak. Ya, wallahi demi Allah, lau a'taitani, andai engkau memberikan kepadaku jami'a ma tamlik, semua yang kau miliki, wa jami'a ma malaktaha ma malakatul arabu ala an arji'a an dini Muhammadin tarfata ainin ma fa'alt. Demi Allah, andai engkau memberikan kepadaku apa yang kau miliki, dan bahkan apa yang dimiliki oleh bangsa Arab seluruhnya, dengan syarat saya kembali, ya, atau murtad dari agamanya Muhammad SAW, tarfata ain, sekejap mata pun, sebentar saja, manfaat. Saya tidak akan melakukannya. Nah, ini sebuah prinsip yang luar biasa, dan semoga ya kita tidak berharap mendapatkan ujian seperti ini, karena kita belum tentu sanggup untuk menghadapinya, gitu kan? Belum tentu sanggup untuk menghadapinya. Tetapi Abdullah bin Hudzafah dengan lantang mengatakannya. Ya. Kemudian raja itu mengatakan lagi, aku akan membunuhmu. Nah, maka ujian itu jamaah ada dua, ya. Mihna, ujian itu ada ujian yang syadid, keras, ya, disiksa, dibunuh. Tapi pada saat yang sama ada ujian kemewahan. Dua-duanya ujian. Ya. Saya nggak tahu, ya, kita bisa bertahan dari yang mana. Ya, apakah bisa bertahan menghadapi ujian? Ada orang yang ketika diuji dengan kemiskinan, ketika diuji dengan kesulitan hidup, semakin khusyuk sholatnya. Ada orang diuji dengan sakit, semakin rajin tahajudnya. Mengherankan kita, sedang sakit, susah duduk saja susah, rajin tahajud. Sementara ketika dia sehat segar bugar nggak pernah. Ini kan lucu, lucu gitu ya. Tapi sebaliknya, ada orang yang diuji dengan segala kemewahan, semakin rajin sholatnya, jadi bagus. Nah, kita berada dalam posisi mana? Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi ini diawali dengan ujian kemewahan, dijanjikan berbagai fasilitas dan kemuliaan, tapi dia bisa bertahan. Ya. Dan aku akan membunuhmu. Nah, sebaliknya, ini ujian berikutnya. Silakan kerjakan apa yang kau mau, kata Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Nah, kita akan lihat kisah berikutnya, apa yang kemudian terjadi. Lalu Kaisar Romawi ini menyuruh pengawalnya untuk menyalib, dibentangkan tangannya, kemudian akan disalib, dan berkata kepada Al-Ghadiyanya, panahlah dari dekat, mulai dari tangannya. Maka Raja Romawi itu dalam kondisi disiapkan disalib, dan kemudian kembali ditawarkan untuk memeluk agama Nasrani. Tapi Abdullah bin Hudzafah tetap bergeming dengan prinsipnya, memegang Islam. Kemudian raja itu mengatakan lagi, panahlah kedua kakinya. Dipanahlah kakinya sambil terus menawarkan kepada Abdullah bin Hudzafah agar meninggalkan agama Rasulullah, tapi dia tetap dengan pendiriannya. Nah, akhirnya raja tersebut berhenti dan kemudian menurunkan tubuh Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi ini dari tiang salib, dan memerintahkan untuk mengambil kuali besar. Ada kuali besar, ini ceritanya mau digoreng gitu ya, dan memasukkan minyak ke dalam kuali tersebut, dan kemudian dipanaskan sampai kemudian mendidih, begitu kira-kira ya. Lalu kemudian kaisar ini menyuruh membawa para tawanan dan melemparkan salah seorang di antara mereka. Bukan Abdullah yang dilempar, tapi tawanan yang lainnya dilempar hingga dagingnya remuk, kemudian hancur, meleleh sampai kelihatan tulang-tulangnya dibakar di penggorengan yang sangat besar itu. Dan kemudian kaisar menoleh kepada Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi dan kembali menawarkan agar dia keluar dari Islam, masuk agama Nasrani. Kaisar Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi tetap pada pendiriannya, dan kaisar ini hampir putus asa lalu dia memerintahkan untuk melemparkan Abdullah ke dalam kuali yang besar ini detik-detik terakhir gitu kan, yang telah sebelumnya sudah dilemparkan beberapa orang ke dalam kuali tersebut. Dan ketika akan dilemparkan, ini ceritanya, ini luar biasa, ketika akan tubuh Abdullah bin Hudzafah ini dilemparkan, Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi menangis. Para pengawal memberitahu Raja Romawi dari dekat bahwa Abdullah ini menangis. Kemudian kata Raja Romawi ini, coba dekatkan dia kepadaku. Ketika berada di depan Raja Romawi, kemudian Raja Romawi kembali menawarkan agar dia masuk ke agama Nasrani, tetapi Abdullah enggan. Kata Raja Romawi ini celaka. Apa yang membuat menangis? Jadi dikira Abdullah bin Hudzafah ini menangis ini karena dia menyesal dan pengen
masuk agama Nasrani keluar dari Islam. Ternyata tidak. Abdullah berkata, ya, yang membuatku menangis adalah bahwa aku berkata kepada diriku, sekarang engkau dilemparkan ke kuali ini dan engkau pun mati. Sedang aku ingin sekali memiliki nyawa yang banyak bagi jasadku sehingga semuanya dilemparkan ke dalam kuali. Jadi ringkasnya begini. Jadi dia itu menangis karena hanya punya jiwa satu yang dilemparkan ke dalam kuali besar. Nah, dia pengen punya jiwa-jiwa yang banyak dan semuanya dilemparkan ke dalam api tersebut untuk mempertahankan agamanya. Ini yang membuat kaisar ini kaget luar biasa, dan akhirnya dia mengatakan, ini tawaran terakhir, halaka an tuqabbila ra'si wa ukhalli anka. Ya, ini tawaran yang menarik. Halaka, maukah engkau an tuqabbila ra'si, mencium keningku, kepalaku, wa ukhalli anka, dan setelah itu engkau saya lepaskan. Nah, kata Abdullah bin Huzaifah, ya, saya mau. Tapi dengan syarat, yang dilepaskan bukan hanya saya, ya, tetapi seluruh tawanan kaum muslimin. Ya, kata kaisar ini, semua tawanan kaum muslimin. Maka singkat cerita, Abdullah bin Huzaifah ini berprinsip bahwa ini dia adalah musuh Allah, Raja Romawi ini, dan aku mencium dahinya, lalu ia pun melepaskanku dan melepaskan kaum muslimin. Ini judulnya adalah akhafud dararain. Jadi memilih suatu yang, jadi mencium kening orang kafir itu nggak boleh secara asal. Ya, artinya bagian dari pengakuan terhadap akidah mereka. Ya. Tapi ada tawaran yang lebih besar, terbebasnya tawanan perang, seluruh tawanan perang. Maka dia berjihad untuk memilih mudarat yang lebih kecil. Ya. Jadi dia mengorbankan prinsipnya secara zahir, gitu kan, mengakui, gitu kan, tapi tidak dalam hatinya, atau dia tidak keluar dari Islam, gitu ya. Tapi pada saat yang sama dia mendapatkan yang lebih besar, yaitu terbebasnya para tawanan, dan dia pun melakukan hal itu. Ya. Lalu ia mendekat dan mencium dahi Raja Romawi ini, dan kemudian kaisar melepaskan dirinya dan melepaskan semua tawanan kaum muslimin. Dan Abdullah bin Huzaifah Sami akhirnya kembali ke Madinah Al-Munawwarah menghadap Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan menceritakan semuanya. Mendengar cerita tersebut, Umar kemudian sangat senang dan kemudian sambil tertawa, ya, Umar berkata kepada mereka, setiap muslim wajib mencium dahi Abdullah bin Huzaifah Sami. Katanya kan, karena dia sudah mencium kening Romawi, pasukan Raja Romawi, dan aku yang akan menciumnya pertama kali. Kemudian dia berdiri dan mencium dahi Abdullah bin Huzaifah Sami. Karena itu dalam dunia pendidikan, jamaah rahimakumullah, ada ini terakhir, kita diperintahkan, gitu kan, untuk mencium anak-anak kita, ya. Dan di antara titik yang dianjurkan untuk dicium itu ada 4. Arba'at qubulat, arba'at lamasat. 4 titik ciuman dan 4 titik sentuhan. Yang pertama adalah ini. Kita dianjurkan untuk selalu mencium ubun-ubun anak-anak kita. Ya, ini bagian yang sangat sensitif dari batok kepala seorang anak kecil. Jadi harus dielus, ya, dicium. Yang kedua adalah ini kening. Ini mencium kening itu artinya mencium penghargaan. Ketika seorang ayah mencium kening anaknya, seolah dia ingin mengatakan saya menghargaimu, saya bangga. Jadi adalah ciuman kebanggaan. Yang ketiga adalah al-khaddain, kedua pipi, ini ciuman kasih sayang. Ketika seorang ayah mencium kedua pipi anaknya, itu artinya ingin mengatakan saya sayang kamu. Dan kemudian yang ketiga adalah ciuman persahabatan. Ini ciuman persahabatan antara ayah dan anak. Ya, ciuman pertemanan. Apa itu? Kedua telapak tangan. Nah, jadi bukan hanya seorang ayah yang dicium tangannya oleh anaknya, tapi kadang kita juga tak masalah mencium tangan anak kita. Dan ini adalah ciuman persahabatan. Saya sering melihat video-video Erdogan, ya, mencium tangan anak-anak kecil tersebut. Dan ini penghargaan yang luar biasa kepada mereka. Terakhir, Abdullah bin Huzaifah Sahmi ini terus mengikuti beberapa peristiwa besar di masa pemerintahan berikutnya, ya. Dan selesailah pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, berlanjut pemerintahan Utsman bin Affan. Ya, ketika Utsman bin Affan memerintah, pada asalnya kemudian dia, waktu itu Mesir sudah ditaklukkan oleh kaum muslimin, ya, dia berada di Mesir dan wafat. Ada yang mengatakan Abdullah bin Huzaifah Sahmi ini meninggal di tahun ke-28 Hijriah, masa pemerintahan Utsman.
Karena Utsman itu memerintah dari tahun 23 Hijriah setelah wafatnya Umar sampai tahun 35 Hijriah. 12 tahun namanya. Nah, dia meninggal pada masa pemerintahan Utsman. Nah, ada mengatakan tahun 33 Hijriah, tapi ada mengatakan sebelumnya 28 Hijriah. Yang pastinya dia wafat di Mesir dan dimakamkan di salah satu wilayah di Mesir. Abdullah bin Hudzaifah As-Sahmi. Nah, ini sekilas tentang sahabat Nabi ini, rahimakumullah. Kita sudah bersama 1 jaman ya, jam 6 kurang ya. Selanjutnya kita pindah ke sesi tanya jawab. Saya serahkan kepada Pak Atep untuk memimpin acara kita ini. Jika ada yang ingin tanyakan, teman-teman sekalian dipersilakan. Dari saya sementara, billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustaz, ini ceritanya sangat menarik sekali ini. Dan kembali mereminder kita ya, betapa beratnya perjuangan kita untuk mempertahankan iman dalam hati kita masing-masing. Perjuangan yang ditunjukkan oleh Abu Bakar As-Sahmi. Dan kita sambil menunggu pertanyaan yang masuk Ustaz, baik di Zoom maupun di YouTube. Kami persilakan para jamaah untuk bisa menuliskan pertanyaannya, atau bagi yang ingin open mic di Zoom juga dipersilakan. Ustaz, saya mulai dari satu pertanyaan dulu Ustaz. Mangga. Melihat kisah ini, seakan-akan kita melihat, merefleksi kembali pada kehidupan nyata saat ini Ustaz. Model-model penyiksaan atau intimidasi atau tekanan kepada umat Islam yang dilakukan oleh Raja Romawi terus dengan cerita di kisah ini sepertinya berulang di tahun-tahun ini Ustaz. Karena umat Islam menjadi bulan-bulanan ya, bulan-bulanan dari berbagai sisi ya. Dan yang terakhir kemarin di Desember dengan kasus penembakan dan lain sebagainya itu. Nah, apakah memang dari dalam konteks sejarah Ustaz, hal yang seperti ini akan senantiasa berulang hingga hari kiamat Ustaz? Mohon penjelasan itu. Ya, menarik sekali pertanyaan Pak Atet. Jadi betul ya, sejarah itu berulang. Ya, sejarah akan mengulang dirinya sendiri. Bahkan bukan hanya sekarang, bahkan di masa Rasulullah SAW. Maka kita mengenal ketika Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya bahwa menyebut Abu Jahal itu dengan Fir'aun hadhil ummah. Nah, jadi kalau dulu di Mesir ya, di masa diutusnya Musa alaihissalam, ada Firaun ya, yang namanya pemimpin Mesir ya, kita kenal Firaun, salah seorang gelar di Raja Mesir. Maka di masa Rasulullah juga ada Firaun ya. Sekarang mungkin juga ada Firaun gitu kan. Jadi demikian sejarah berulang. Bahkan pada peristiwa Fathu Makkah itu Nabi menyebut sendiri perulangan sejarah itu. Ketika 2000 tahunan perang ya, pada peristiwa Fathu Makkah ya, dan kemudian Nabi mengatakan, kata Rasul apa? Saya akan mengatakan apa yang dikatakan oleh Yusuf. Jadi kisah Yusuf ya, kisah Nabi Yusuf yang pernah terjadi itu berulang kembali, kasusnya mirip gitu kan, bahkan hampir sama ya dengan kisah Rasulullah SAW. Kalau dulu Yusuf itu diusir oleh saudara-saudaranya, dicemplungkan ke dalam sumur sampai kemudian Allah menyelamatkannya dan menjadi salah satu pejabat di Mesir. Nah, Rasul juga demikian. Rasulullah diusir dari Mekah, lalu kemudian hijrah ke Madinah dan selamat sampai akhirnya sejarah berulang ya. Kalau Musa bertemu dengan saudara-saudaranya yang dulu pernah membulinya, membuangnya. Nah, hari itu Nabi juga bertemu dengan orang-orang yang pernah membulinya, membuangnya dan mengusirnya. Jadi sama ya, peristiwanya ya, mirip. Maka kata Nabi, saya akan mengatakan apa yang pernah disampaikan oleh Yusuf kepada kaumnya, kepada keluarganya yang mengusirnya. Nah, saya akan mengatakan hal itu. Jadi sama, berulang. Jadi sejarah itu betul-betul berulang. Hanya mungkin pemainnya yang berubah ya, tapi kisahnya sama. Maka disitulah pentingnya kita belajar sejarah. Jadi kata para ulama, pentingnya kita belajar sejarah karena sejarah itu berulang, dan bagaimana kita mengatasinya, kita akan mencontoh ya, ketika dulu para pahlawan mengatasinya dengan bentuk yang mungkin karena zaman berbeda ya, maka mungkin solusinya juga
menyesuaikan dengan zamannya. Poinnya bahwa betul ya, kalau dulu Abdullah bin Huzafa As-Sahmi mengalami hal-hal seperti yang disebutkan, hari ini juga kita akan mengalami hal yang sama. Dan kita tidak berharap sepahit itu gitu kan, walaupun mungkin sudah pernah terjadi ya. Dan kita jangan merasa aman jemaah. Jangan merasa aman bahwa oh negeri kita kan tenang, negeri kita kan orang yang baik-baik. Enggak. Ya, walaupun ini bukan harapan, tapi bagian dari kewaspadaan itu penting. Dan sejarah sudah membuktikan bahwa walaupun negara kita ini dikenal dengan orang yang santun-santun, baik-baik, tapi pernahkah kita membaca sejarah G30 SPKI? Apa yang mereka lakukan terhadap para pahlawan kita? Itu kan dahsyat. Ya. Apa yang dilakukan oleh mereka gitu kan terhadap para pahlawan revolusi itu? Itu kan di luar batas kemanusiaan gitu kan. Kalau ada cerita orang ditanam hidup di dalam sumur, itu betul-betul terjadi gitu. Dan itu pernah terjadi, dan bukan di Mesir, bukan di Suriah, bukan di Palestina, di Indonesia. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita ingin itu berulang? Kan tidak. Jadi jangan santai gitu kan. Udah, kita kan nggak mungkin itu terjadi. Apa-apa yang pernah terjadi di Mesir, orang disiksa, itu nggak mungkin terjadi di Indonesia. Enggak gitu ya. Bisa saja terjadi, dan itu pernah terjadi. Ya, pernah terjadi ya. Jadi kewaspadaan kita, kekompakan kita ya, dan apa namanya yang perlu kita teladani dari Abdullah bin Huzafa As-Sahmi, kekuatan ya, memegang prinsip tadi itu. Ini yang harus kita lakukan, dan bagaimana itu bisa terjadi? Karena terbiat Rasulullah SAW, pendidikan Rasulullah dari awal. Jadi kualitas orang-orang yang masuk Islam pada awal-awal dakwah itu sangat ya, mungkin berbeda dengan mereka yang baru masuk Islam pada akhir-akhir dakwah. Dan itu diakui oleh para sahabat Nabi sendiri. Nah, Abdullah bin Huzafa ini minas sabiqin al-awwalin, yang betul-betul menyertai Nabi dari susahnya. Ya. Jadi karena ada juga para sahabat Nabi yang bergabung dengan Rasulullah pada puncaknya. Ketika Nabi sudah sukses ya, setelah Fatuh Makkah. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu yang membedakan gitu kan antara orang-orang yang masuk Islam jamaah dalam surat Al-Hadid ya. Pada surat Al-Hadid Allah SWT mengatakan la yastawi ya, tidaklah sama, kata Allah Subhanahu wa taala ya, la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Tidak sama kualitas orang-orang yang anfaqa, berinfak, masuk Islam, berjihad. Ini kalau boleh ditafsirkan dengan yang lebih detail, min qablil fathi, sebelum Fath Makkah, wa qatal, dan berjihad. Beda. Ya. Ulaika a'zamu darajatan minal ladina anfaqu min ba'du wa qatalu. Orang-orang yang masuk Islam sebelum Fath Makkah, termasuk Abdullah bin Huzafa As-Sahmi ini, kata Allah SWT, a'zamu darajatan. Lebih mulia derajatnya. Ya. Minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu, daripada orang yang masuk Islam setelah Fath Makkah dan berinfak setelahnya. Jadi beda. Walaupun wa kullan wa'adallahu husna, walaupun dua-duanya dijanjikan surga, tapi dengan kualitas yang berbeda. Itulah keutamaan sabiqunal awwalun. Ya. Jadi begitu kira-kira Pak Atid. Wallahu a'lam. Ya, ini mengingatkan kita juga bersama-sama tentang kualitas pendidikan Islam pada anak kita ya. Persis. Bagaimana menyiapkan mereka untuk benar-benar menjadi generasi-generasi yang akan memegang teguh iman dalam dirinya gitu. Hingga akhir hayatnya apapun yang terjadi gitu. Ya. Insyaallah. Makanya bicara tentang ini Pak Atid, nyambung sedikit tentang pendidikan, keseimbangan muatan kurikulum pendidikan itu penting. Saya suka sampaikan ya, kalau bicara tentang tawazun, keseimbangan hidup, bukan hanya dunia akhirat, bukan hanya kerja dan istirahat, bukan hanya masyarakat dan keluarga, bukan, tapi termasuk juga di bidang pendidikan. Jadi keseimbangan antara muatan pendidikan yang sifatnya akademis, umum gitu kan, dengan muatan yang sifatnya spiritual, ya, agama, itu juga harus seimbang. Ya. Betul sekali, harus berimbang. Kadang kita melupakan ya, lebih mementingkan akademik daripada muatan-muatan agama. Iya. Lalu tantangannya sangat besar. Iya. Insyaallah. Ya, kita berdoa bersama dan berikhtiar bersama, Ustaz. Amin.
Baik, ini belum ada pertanyaan yang masuk di YouTube, walaupun alhamdulillah banyak jamaah yang menyimak kegiatan kajian kita pada pagi hari ini, Ustaz, baik di YouTube maupun di Zoom. Pak Anas sepertinya open mic ini. Silakan Pak Anas. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Anas. Tadi agak telat dari masjidnya. Silakan. Ya saya sedikit ini aja, Ustaz. Ya. Ya kalau kita membaca Al-Quran biasanya memang dinyatakan bahwa sejarah itu selalu diulang-ulang dan diceritakan itu sebagai suatu bentuk pembelajaran yang kita dan masalahnya kalau di dalam kita setiap rasul itu kan hanya terjadi pada satu kaum, ya kan, misalnya kaum Nabi itu Nabi Idris dan seterusnya itu. Nah itu kan hanya terjadi satu contoh kasus gitu ya. Tapi yang jadi masalah tantangan sekarang ini semua yang disebut di dalam kisah-kisah itu semuanya ada di sini sekarang di zaman kita ini. Iya. Artinya dari yang mulai yang kecurangan dalam menimbang, kemudian yang mulai munafik, kemudian bahkan LGBT dan seterusnya, itu semua ada di dunia kita ini sekarang. Iya. Pertanyaan kita adalah dengan kompleksitas seperti itu, kira-kira apa yang mesti kita lakukan, karena nampaknya kalau dulu Rasul aja sudah kewalahan gitu ya, karena manusia ini katanya memang sifatnya itu membangkang pada dasarnya. Iya. Jadi ini yang saya pikir, ini tantangan kita ini jauh lebih berat daripada tahun-tahun sebelumnya. Jadi apa yang mesti kita lakukan ya? Lakukan, karena rasanya seperti tidak mungkin kita akan menjalankan agama kita ini secara tenang-tenang saja gitu ya. Karena ya tadi begitu kita katakan amar ma'ruf nahi munkar, pasti ada orang-orang yang akan bully kita, bahkan mungkin memenjarakan kita barangkali. Iya. Kira gimana tantangan seperti ini, Tad? Bagus ya. Analisa yang menarik dari Pak Anas ya, bahwa umat Muhammad SAW ini adalah umat akhir zaman ya, adalah umat akhir zaman di mana dia melengkapi semua syariat nabi-nabi sebelumnya, baik yang sifatnya ibadah positif gitu kan, ataupun sebaliknya ya. Jadi kalau Nabi Lut itu ya, permasalahan yang dihadapi kan LGBT begitu kira-kira ya. Nabi Syuaib, permasalahan yang dihadapi adalah curang dalam timbangan ya. Mungkin nabi-nabi lain ya juga punya masalah yang berbeda ya. Tapi persis sampaikan oleh Pak Anas tadi, hari ini kita menghadapi semuanya ya. Jadi umat Nabi Muhammad ini menghadapi semuanya. LGBT ada, curang dalam timbangan ada, orang yang korupsi banyak ya. Kemudian orang-orang munafik semakin merebak. Sehingga wajar kalau kemudian Nabi mengatakan bahwa di akhir zaman nanti ya, mereka yang memegang Islam itu seperti memegang jamrah ya, seperti memegang bara api. Serba salah ya. Memegang buah si malakama gitu ya. Dipegang panas ya, enggak dipegang ya lepas. Mungkin hari ini wallahu alam ya, apakah kita merasakan semua hal seperti ini atau orang-orang tertentu saja. Tapi yang jelas hari ini kita untuk memasang status yang rada-rada berbau kritik saja itu kadang ragu di Facebook ya. Jadi khawatir diciduk, khawatir ditangkap, bahkan ada kekhawatiran di blok misalnya kan. Artinya kita berada dalam kondisi tidak nyaman ya. Jadi kalau hari ini ada mengatakan kita oke-oke saja gitu kan, mungkin dia terlalu banyak di rumah mungkin gitu ya, kurang jalan-jalan gitu ya. Tapi kalau kita lihat keluar, alhamdulillah ya, maka kita akan merasakan kondisi-kondisi tadi itu ya. Kan menjadi tidak nyaman ya, sekedar memasang status di Facebook saja kita khawatir ya. Saya diingatkan oleh teman-teman banyak sekali. Ini bukan hati-hati Ustadz ya, status Facebooknya ya. Kenapa saya bilang? Ya nanti diblok, ya diblok mendingan ditutup itu mendingan. Tapi kita punya Ustadz kita, Ustazah Kinkin Anida ya, yang sampai hari sepengetahuan saya belum dibebaskan gitu kan. Gara-gara apa? Status Facebook
Negara status quo. Ini luar biasa. Ya. Nah, apakah dengan kondisi demikian kita akan mengatakan bahwa kondisi kita baik-baik saja? Ya. Dengan hilangnya nyawa 6 orang yang sampai sekarang belum ada kejelasan, ya, pengadilan yang entah bagaimana ceritanya, apakah kita akan mengatakan bahwa kondisi kita baik-baik saja? Ya. Apakah dengan kondisi para ulama, ya, yang diintimidasi bahkan secara fisik sebagian, apakah kita akan mengatakan bahwa kondisi kita baik-baik saja? Kan tidak. Karena itu kalau kemudian ditanya apa yang kemudian harus kita lakukan, dan kalau kita mencontoh Rasulullah SAW dalam memperbaiki Madinah, ya, satu yang bisa disimpulkan karena waktu kita nggak banyak, apa itu? Melakukan perbaikan dalam semua lini kehidupan dan tidak secara parsial. Artinya harus disentuh. Ini tidak bisa parsial. Kita nggak cukup dengan dakwah di masjid saja, tidak cukup dengan berkecimpung di dunia politik saja, tidak cukup dengan memperbaiki kondisi umat secara ekonomi saja, enggak. Tapi semua lapisan masyarakat ini, jamaah teman-teman sekalian, ya harus kita sentuh, ya. Maka Nabi kan membangun masjid. Artinya kita juga harus memakmurkan masjid. Harus merenovasi masjid. Jadi teman-teman yang hari ini masjidnya sudah nggak bagus, maka pikirkan untuk direnovasi secara fisik. Setelah itu kemudian dimakmurkan, ya. Masa pandemi ini entah kapan selesainya, ya. Jangan berharap ya harapan kita segera selesai. Tapi kalaupun tidak, kita harus move on. Harus gerakkan kembali kegiatan-kegiatan masjid. Seperti yang teman-teman lakukan di Alami Mi'raj hari ini, kita tidak bisa offline, kita bisa kajian online. Ya, kita tidak bisa full berjamaah semua, ya. Kita ada physical distancing, ya. Jadi harus masjid. Nabi juga menyentuh wilayah basis sosial, ya. Menyatukan kaum muhajirin dan ansor. Itu juga harus kita lakukan hari ini. Hindari konflik, gitu kan. Kemudian minimalisasi seoptimal mungkin, ya, pertikaian, ya, perbedaan-perbedaan yang nggak penting itu. Jangan lagi kita hari ini kelahi gara-gara kunut, gitu kan, gara-gara zikir jamaah. Ya udah selesai itu udah diselesaikan oleh para ulama dulu, udah diberesin oleh Imam Syafi'i, udah diselesaikan oleh Imam Abu Hanifah, dalilnya banyak berjibun, gitu kan. Udah beres, kita jangan kelahi lagi. Jadi Nabi juga menyelesaikan masyarakat, membangun basis sosial yang kokoh. Berikutnya Nabi juga membangun ekonomi. Kita juga hari ini kita sokong teman-teman kita yang tidak ada modal, sementara kita punya modal, kita berikan mereka modal, kita fasilitasi mereka untuk membangkitkan ekonomi masyarakat ini dengan baik. Kita mulai belanja ke warung teman kita sendiri, gitu kan. Kita mulai belanja ke produk-produk muslim sendiri, sekecil apapun bisa kita lakukan. Berikutnya apa? Nabi juga menyentuh wilayah politik dengan membuat Piagam Madinah, ya, kesepakatan kalau boleh disebut hari ini semacam konstitusi. Untuk itu kita perlu juga mengusung orang-orang baik itu ke panggung kekuasaan. Insya Allah kalau orang-orang soleh itu berada di parlemen, DPR, MPR, ya, atau DPRD, maka produk yang keluar itu akan berpihak kepada umat. Kita nggak boleh alergi, ya. Kalau wali kotanya, ya, orang yang soleh, maka tanda tangannya itu akan berbuah kebajikan juga. Dan itu tidak bisa disepelekan, ya. Keputusan seorang wali kota itu tidak bisa dibatalkan oleh 1000 demonstran, nggak bisa. Jadi satu orang wali kota membuat keputusan, walaupun di demo oleh 1000 orang, dia nggak akan goyah. Ya, artinya kekuatan politik itu penting, dan Nabi juga melakukan hal itu. Terakhir, bahkan ini yang belum kita sentuh, ya, Nabi juga membuat pasukan perang, ekspedisi bahkan sebelum perang Badar. Jadi kalau kita lihat Rasulullah SAW itu begitu kompleks. Ya, penyelesaian masalahnya itu tidak secara parsial. Nah tentu ya kita punya keterbatasan. Saya misalnya tidak mungkin menggarap semua hal tadi itu. Nah disitulah kita berbagi peran dan saling mendukung. Persis seperti permainan sepak bola. Kan nggak mungkin kita jaga gawang, penyerang juga nggak mungkin. Berbagi tugas. Ya, saya penjaga gawang, maka kita sokong teman-teman yang penyerang. Jangan dibully yang nyerang itu. Kita main sepak bola ini saya ini. Jadi yang nyerang kita bully, kita marahin, ya nggak akan gol gitu kan. Tapi kita harus berikan motivasi terus. Nah sebaliknya yang menyerang juga, ya jangan membuli yang jaga gawang. Ente nggak kerja ngapain, duduk aja gitu kan, atau berdiri doang. Kita yang lari-lari pontang-panting ngejar bola gitu kan. Nah, ya memang tugasnya jaga gawang gitu kan. Mau gimana lagi? Masa jaga gawang lari-lari juga, jebol gawangnya gitu kan. Nah, jadi jangan
berbagi peran tersebut jangan saling bully ya. Hari ini kita jangan ngebully teman-teman kita yang berkecimpung di dunia politik gitu kan. Itu enak amat tuh yang ini. Enggak ya. Atau membuli ustadz bisanya ngomong doang. Ya emang ustadz kerjanya ngomong gitu ya. Jadi berbagi tugas ya untuk menyelesaikan dan karenanya membuat visi yang sama ya melalui komunikasi dakwah seperti ini itu penting. Jadi kalau kita sudah satu irama ya ibarat main sepak bola tadi kan sudah satu visi udah tinggal open lempar bolanya ke sini. Setelah itu diserang dibalikkan ke kiri kemudian ke depan gol. Jadi menyamakan visi. Nah, insya Allah ta'lim seperti ini kalau kita laksanakan walaupun secara online dan penuh dengan keterbatasan, insya Allah bisa memberikan semacam warna ya terhadap pemikiran kita, penyadaran umat tau'iyah wa tausiyah. Dia memberikan at-tau'iyah ya, penyadaran terhadap umat bahwa kita harus bergerak, ada sesuatu yang harus kita lakukan, yang kita tidak boleh diam gitu kan. Dan pada saat yang sama kita saling memberikan tausiah. Wallahu a'lam. Masyaallah. Baik Ustaz, ini kesimpulan yang sebentar sepertinya ada Bu Ani. Oh. Ya. Bu Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ani silakan. Izin Ustaz bertanya tanpa video ya Ustaz. Monggo silakan. Ini Ustaz, saya itu sering sekali merasa bingung dalam masalah pandemi ini ya Ustadz ya. Jadi ada beberapa, saya sering melihat YouTube ya, hari-hari saya melihat YouTube kajian dan masalah pandemi ini dengan masalah protokol kesehatan. Oke. Di mana protokol kesehatan itu cuci tangan, pakai masker. Jarak. Nah, jaga jarak ini berlaku kan juga untuk di masjid-masjid. Iya. Sedangkan ada juga pendapat Ustadz yang juga berdasarkan hadis bahwa sholat itu tetap harus mengikuti cara sholatnya Nabi. Jadi ya jangan jaga jarak gitu. Sedangkan ini program pemerintah dan ada juga beberapa Ustadz yang mendukung jaga jarak. Jadi mohon maaf ini Ustadz, sebetulnya saya itu bingung sekali ya. Yeah. Dan saya memikirkan bahwa kita itu di masa pandemi ini banyak sekali kehilangan kesempatan-kesempatan untuk memperoleh pahala. Yeah. Pahala silaturahmi. Kita hilang. Pahala berjabat tangan. Kalau berjabat tangan dengan yang bukan muhrimnya itu ya memang setuju itu jaga jarak. Tapi jabat tangan di antara sesama teman yang muhrim kita kan itu juga menggugurkan dosa-dosa, ada hadisnya. Namun ada juga karena protokol kesehatan ini dia lebih dominan dengan protokol keimanan. Jadi apalagi saya ini di kantor ya, di lingkungan kantor, apalagi saya di bagian kesehatan, tentu harus mendukung begitu. Tapi di satu sisi, saya juga tidak ingin kehilangan pahala-pahala itu. Dan terutama juga saya memikirkan ini tentang yang sholat jaga jarak ini. Yang pasti pahalanya itu kan berbeda ya. Padahal menurut penelitian, dan yang meneliti adalah orang yang bukan Islam. Jadi yang meneliti adalah orang kafir bahwa sholat dengan yang rapat itu justru akan membangun kekuatan, membangun energi kekuatan umat persatuan Islam. Nah, tapi bagaimana dengan kondisi saat ini? Sementara para ulamanya juga sebetulnya membingungkan. Paham Bu. Pertanyaan paham. Saya akan menyampaikan kepada keluarga. Baik. Baik. Ya, terima kasih Ustaz. Sama-sama Bu Ani begini. Saya sering sampaikan bahwa dalam menghadapi wabah ini ada satu kaidah yang harus kita pegang. Pertama apa? Jangan abai dan jangan lebay.
Ya, jangan abai, ini virus emang ada, bukan hoax, ada. Ya, ada tetangga kita yang kena, ya. Dan ini bukan hoax, virus corona ini ada. Jadi yang bilang hoax itu mungkin dia belum kena aja gitu ya. Dan kita doakan supaya dia nggak kena. Nah, ini satu. Tapi jangan juga lebay, jangan berlebihan. Untuk itu sikap yang bijak, moderat, ya, menggabungkan dua hal itu. Ya. Nah, adapun terkait dengan ibadah, ya, jadi ada kaidah yang berlaku umum. Ya, dalam kondisi normal, ya. Lalu kemudian ada kaidah yang berlaku dalam kondisi tidak normal, dan itu berbeda. Maka kita harus bedakan, ada hukum asal, ada hukum dalam kondisi yang tidak biasa. Itu berbeda, ya. Terkait dengan sholat berjamaah, normalnya kalau tidak ada pandemi, tidak ada masalah, ya kita harus sawu sufufakum, harus lurus, dan kemudian hazwaman kibek, harus berkatan. Itu dalam kondisi normal. Ya. Bagaimana kalau kita sholat pas itu bocor, ini jadi bocor, mau rapatin kuyup kita kan nggak mungkin. Ini sholat nih di sebuah musola misalnya, pas kita berdiri itu bocor dan cukup deras, kan terpaksa ada jarak atau ada tiang di situ, atau ada kalau di Masjidil Haram itu bahkan tempat narok rak sepatu di sela itu, kita mesti singkirin rak sepatunya kan nggak mungkin, karena ada suatu yang mengkhususkan di mana kita membolehkan. Nah, jadi kalau basah kuyup saja dalam simpulan para ulama karena bocor kemudian di sini ada hujan dan menetes, kita harus menjaga jarak. Itu aja boleh gitu kan, menjaga jarak. Bocor doang gitu kan menyebabkan kita kuyup, apalagi ini peluang akan kena penyakit. Ya, tertularnya penyakit. Justru sangat-sangat dibolehkan. Karena mengapa? Karena kondisi tidak normal. Jadi jangan bawa dalil normal ke dalam kondisi tidak normal, itu nggak nyambung, nggak lain gitu ya. Peruntukannya beda ya. Bahkan di dalam kondisi yang sangat darurat sekalipun, di mana seseorang diharamkan awalnya memakan babi, dalam kondisi tidak normal kan jadi boleh. Ya. Mereka yang mestinya sholatnya dalam keadaan berdiri, tapi dalam kondisi tidak normal dia boleh duduk. Mau dipaksain berdiri. Nah, ada pertanyaan masuk kemarin ke saya. Seorang ibu, Ustadz, di masa pandemi ini ya, ada anggota keluarga kami yang sakit, ya, lumayan parah. Dokter tidak membolehkannya memegang air aja nggak boleh, menggunakan air untuk mandi sudah nggak boleh gitu ya. Nah, sementara dia baru lepas dari haid, kan harus mandi junub. Gimana Ustadz? Nah ini kan kondisi tidak normal, mau paksain mandi kan nggak? Kata rektor nggak boleh gitu kan. Saya bilang cukup tayamum saja Bu, selesai. Tayamumnya gimana Ustadz? Nah ini fikihnya dasar banget gitu kalau tayamum bejananya. Tayamum itu cukup mengusap muka dan kemudian tangan. Oh jadi nggak dilamurin ke seluruh tubuh sebagai pengganti mandi junub? Ya enggak gitu kan. Nah inilah pentingnya kita belajar. Dan lebih dari itu, alhamdulillah, yang melaksanakan physical distancing ketika sholat ini bukan satu musola kecil, bukan. Masjid Nabawi, Masjidil Haram melakukan yang sama. Ya, ketika peluang kondisinya tidak memungkinkan. Tapi kalau kondisinya memungkinkan, misal saya kemarin pulang kampung, di kampung saya di Batu Raja, itu di kampung saya itu 0, 0, nggak ada yang kena. Ya kita biasa sholat rapat karena emang nggak ada masalah ya. Tapi kalau kondisinya tidak normal gitu kan, masjidnya di lalu lalang orang ya, kemudian di situ rame. Kalau teman-teman sekalian tinggal di komplek perumahan yang eksklusif, tertutup, dan di perumahan itu 0, 0 orangnya, laksanakan sholat secara biasa, nggak usah jaga jarak. Ya, tapi kalau masjidnya di lalu lalang orang, pinggir jalan, ya harus jaga jarak. Nah, jadi kita harus lihat kondisi ya di mana kita berada. Kemudian yang kedua apa tadi ya saya ingin sampaikan? Apa tadi Bu Ani ya? Mungkin itu mungkin ya. Jadi ya, artinya ini juga pahala. Nah ya betul ya. Jadi begini, dalam kondisi seperti ini kita tidak kehilangan pahala Bu, kita tidak kehilangan kebaikan, tapi mengganti pahala kebaikan kita dengan yang lain. Nah, jadi hari ini saatnya kita mengganti ibadah kita dengan ibadah yang lain. Nah, misalnya
biasanya hari ini kita misalnya atau contoh dahsyat lah misalnya ketika awal-awal pandemi di mana masjid di close. Nah, kita kehilangan pahala sholat berjamaah di masjid. Gitu kan? Nah, kita bisa mengganti dengan pahala yang lain, ya, melaksanakan ibadah di rumah, lalu kemudian membaca Quran lebih banyak. Kemudian masa pandemi ini juga mungkin membuka peluang kita untuk berpahala, memberikan bantuan kepada orang lain. Nah, jadi diganti. Nah, jadi jangan hilang ya. Pahala jabat tangan ya, tadi itu ya, mungkin bisa diganti dengan pahala-pahala yang lain. Kita cari pahala yang lain. Ya, sebagai pengganti itu. Jadi jangan terpaku pada satu pahala karena Islam itu sangat luas, ya. Sangat luas, sangat fleksibel dalam hal-hal tertentu. Ya. Saya sepakat para ustadz yang mengatakan bahwa hari ini kita tidak kehilangan pahala, tapi bukan kehilangan ibadah. Kita mengganti ibadah-ibadah normal kita selama ini dengan ibadah-ibadah yang lain. Ya, dengan ibadah-ibadah. Jangan kira begini. Selama ini pahala ibadah kita mungkin bekerja di luar rumah. Mencari nafkah itu kan ibadah. Nah hari ini kita ganti dengan apa? Dengan membersamai keluarga. Itu kan pahalanya gede juga. Itu pahalanya besar juga. Berikan pendidikan kepada anak kita, ya. Membersamai keluarga itu pahalanya sangat besar. Nah, jadi bukan kehilangan, tapi pandemi ini membuat kita ya kreatif untuk mencari pahala yang lain. Bahkan dari sisi keimanan, saatnya hari ini, ya, ketika pandemi ini kita belajar meyakini tentang takdir. Nah, jadi kalau selama ini kan kita beriman kepada takdir itu hanya di lisan saja, ya, menganggap rukun iman itu ada 6. Di antaranya adalah beriman kepada qadar Allah, takdir Allah baik dan buruk, hanya lisan. Nah sekarang kita betul-betul meyakini keimanan itu, ya, bahwa ma asaba min musibatin illa biiznillah, ya, musibah apapun tidak akan terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang ini Allah sedang menguji keimanan kita kepada takdir Allah. Sekarang Allah sedang menguji keimanan kita tentang kesabaran. Ya. Sekarang Allah menguji keimanan kita ya, terhadap sisi-sisi yang lain yang tidak kita alami pada kondisi-kondisi normal. Nah, begitu. Jadi kita harus bijak gitu kan. Jangan abai, tapi jangan juga lebay menghadapi musibah ini. Ya. Dan sangat memungkinkan antara satu kondisi dengan kondisi yang lain berbeda. Seperti yang sampaikan tadi. Jadi bukan tidak boleh rapat, tapi karena ada pandemi maka dia direnggangkan. Kalau tidak ada ya balik lagi. Kalau di rumah, saya sholat di rumah dengan anak-anak apa direnggangkan? Ya enggak, dirapat karena aman. Saya pulang kampung kemarin masjid ya full dirapat sebagai biasa karena aman. 0. Kasusnya 0, enggak ada apa-apa. Jadi hukum umum ya, itu jangan dibawa ke hukum khusus. Fatwanya akan berubah. Ya. Dan penutup terakhir, Umar bin Khattab itu ya pernah memaafkan, tidak memotong tangan pencuri. Padahal kalau orang mencuri dan sudah mencukup nisabnya gitu kan harus dipotong. Tapi Umar pernah meniadakan itu. Mengapa? Karena kasusnya berbeda. Nah, jadi jangan salahkan Umar. Wah, berarti Umar tidak pro syariat Islam, tidak memotong tangan pencuri. Enggak, karena kasusnya lain. Ya, dia punya kasus yang menyebabkan dia menghilangkan hukum potong tangan itu. Ya, demikian juga dengan sholat berjamaah. Ya, jadi jangan pakai dalil umum perintah sholat berjamaah dan dirapatkan dengan kondisi yang kita alami hari ini karena kondisi yang berbeda. Dan ini berlaku untuk semua, bahkan Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ya, bahkan Masjid Aqsa, masjid-masjid besar melakukan hal yang sama. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya yang insya Allah sudah sangat panjang lebar ya, dan tanpa terasa juga waktu sudah lebih dari jam. Iya. Boleh nambah satu lagi nggak? Ya terakhir silakan. Bu Ani. Masalah OTG ini. Jadi seolah-olah pandemi ini juga menggiring kita kepada selalu bersuuzon. Bukan husnuzon. Padahal Allah memerintahkan kita adalah untuk berhusnuzon. Yeah. Artinya dengan OTG, orang tanpa gejala, jadi kita selalu mencurigai setiap orang yang ada di dekat kita. Padahal misalnya kalau misalnya orang kafir bolehlah, tapi kalau kita sesama muslim lantas kita mencurigai, kita bersuuzon, nah itu nah itulah saya bilang bagaimana ini pandemi menggiring kepada
suuzon itu. Iya, jadi kalau kita lihat secara kacamata parsial gitu ya, kacamata kuda, mungkin tidak heran kalau ada bilang ini teori konspirasi gitu ya, ingin menjauhkan umat dari masjid gitu ya. Ya, jadi begini, pandemi ini, corona ini kan makhluk Allah yang diciptakan ke muka bumi ini, blek. Nah, tergantung bagaimana kita menyikapi dan bagaimana kita memanfaatkan atau sebaliknya. Bahkan dalam konteks politik itu kan banyak yang memanfaatkan pandemi ini kan untuk kepentingan politik. Dalam konteks bisnis banyak yang memanfaatkan pandemi ini untuk bisnis. Dalam teori konspirasi banyak juga orang yang memanfaatkan pandemi ini untuk menyudutkan pihak musuh gitu kan, sangat mungkin. Nah, tinggal bagaimana kita memandangnya ya. Jadi kalau kita memandangnya bahwa ini bagian dari suuzon, ya bisa jadi ya, tapi begini, lagi-lagi pandemi ini kan umum, jadi nggak ada kafir, nggak ada bukan kafirnya. Jadi pandemi ini, wabah ini, dia akan mengenai orang-orang yang berpeluang kena. Mau ustadz rajin sholat, mau penjahat nggak pernah sholat, ya kalau nggak kena ya nggak kena gitu kan. Jadi sama seperti di masa pemerintahan Umar, ada Ta'un, itu kurang soleh apa coba? Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah itu termasuk sahabat Nabi, jamin masuk surga. Tapi kena juga dalam Ta'un itu dan kemudian meninggal dunia. Kurang apa Mu'adz bin Jabal, utusan Rasulullah, yang pernah ke Yaman dan dipuji oleh Rasul dengan banyak hadisnya. Tapi dia kena penyakit itu juga dan meninggal. Ya, ada Abu Ubaidah, ada Mu'adz bin Jabal, ada Suhail bin Amr, ya, ada ribuan ya, para sahabat Nabi, 25.000 orang yang meninggal pada waktu itu, dan itu adalah orang-orang yang soleh. Nah, maka suatu saat Aisyah itu kan bertanya kepada Rasulullah tentang anit ta'un. Ya, kata Rasul dalam hadis yang pada penggalan terakhir hadis itu, kata Rasulullah bahwa barang siapa yang menghadapi musibah ini dengan sabiran, dengan sabar, ya, dan menganggap bahwa tidak ada musibah yang terjadi kecuali atas izin Allah, lalu kemudian dia meninggal dunia ya, dalam keadaan demikian ya, maka dia akan mendapatkan keajri syahid, meninggal dalam keadaan syahid. Nah, jadi kita harus menyikapi ini. Lalu bagaimana dengan teman kita yang itu bagian dari kewaspadaan tadi, kewaspadaan ya. Jadi bukan suuzon, walaupun dia muslim ya, walaupun bukan muslim, jadi kita waspada itu bukan karena dia muslim atau tidak muslim, tapi karena dia berpeluang ya, menularkan atau tidak, itu saja. Jadi bukan dia ini muslim enggak. Oh dia ini kafir, kita lebih waspada ya, enggak gitu kan. Ya. Kalau dia kafir tapi peluang dia, misalnya maaf saya kemarin pulang kampung ketemu dengan orang kafir, saya salaman santai aja. Mengapa? Urusnya bukan kafir atau tidak kafir, tapi di tempat itu aman gitu kan. Jadi saya pulang kemarin salaman biasa aja, nggak ada masalah, walaupun dia penjahat. Walaupun tukang mabok gitu kan, nauzubillah, dia berpeluang tidak kena, bukan OTG, karena kasusnya nol. Nah, jadi sekali lagi ini bukan muslim tidak muslim, bukan kafir atau bukan sholat tidak sholat gitu kan, tapi corona itu ya, penyakit virus corona itu akan mengenai orang yang berpeluang ya, kena. Walaupun dia rajin sholat, tapi keluyuran kemana-mana dan ketemu dengan banyak orang, peluangnya besar dengan izin Allah tentu saja ya. Nah, jadi bahkan kan Nabi memerintahkan firra minal juzami firaruka minal asad. Waspadalah terhadap penyakit menular, ya, larilah dari penyakit menular sebagaimana kalian menghindar dari singa. Jadi harus seorang Bani Thaqif ya, dari Taif datang ketemu Rasulullah SAW, seorang pemuda ingin membaiat Rasulullah. Kemudian dibisikkan ketika Rasulullah bahwa orang ini sedang mengidap penyakit menular. Maka ketika dia mengulurkan tangannya, maka Nabi menarik tangannya begini. Ya, kata Rasul, laqad bayya'naka. Tenang, kami sudah membaiatmu. Kami telah menerima keislamanmu. Nah, jadi Nabi menerima keislaman orang ini tanpa harus berjabat tangan, karena menghindari penyakit menular yang kemungkinan akan ditularkan oleh orang ini. Nah, jadi dan di kita, alhamdulillah, di Sunda, ya, Ibu mungkin Jakarta, kita di Sunda ini sudah dilatih dari dulu ya, bahwa bersentuhan ya, atau kemudian ada salam-salam khas. Bahkan kalaupun terpaksa banget gitu kan, ya, bukan terpaksa sih, tapi mengambil yang saya sering mengisi kajian-kajian anak muda yang sekarang sudah mulai offline gitu ya, walaupun tidak banyak, itu ketemu dengan anak-anak muda itu
mereka nggak tahan, nggak nyalamin ustadz coba. Kan nggak mungkin saya narik maksa, enggak. Bukan terpaksa, tapi diterima juga salamnya. Nah setelah itu apa yang saya lakukan? Begitu masuk mobil, sebelum jalan saya ambil hand sanitizer dan saya perut tangan saya dan selesai. Nah, jadi ini juga bagian dari antisipasi bagi kita ya. Jadi jangan kaku-kaku banget, ya enggak ya. Jadi saya dalam kondisi itu salaman, ya, dan waspadai. Yang dikhawatirkan itu kita salah. Yang dikhawatirkan dari salaman itu kan begini. Jadi orang itu OTG kena gitu kan, tapi tidak kelihatan. Kemudian dia bersin, ya. Kemudian di tangannya nempel virus, gitu ya. Kemudian salaman dengan kita. Jadi ceritanya panjang gitu ya. Kemudian virus ini, walaupun virus itu sudah di tangan, tapi kalau kita nggak megang hidung, nggak megang mulut, nggak megang mata kan aman, nggak masalah, nggak masalah sebenarnya. Jadi itu adalah langkah antisipasi. Nah, disitulah pentingnya kita menjaga kesehatan tadi itu, ya. Tangan kita dicuci. Saya sampai hari ini bahkan pulang dari musola dekat rumah saya, begitu pulang, langkah pertama saya adalah cuci tangan dulu, ya. Sebelum berpelukan dengan anak-anak, sebelum menyentuh makanan, dan ini bagian dari langkah antisipasi kita. Ya. Wallahu alam. Cukup mungkin. Wah Bu Ani, sukses selalu insyaallah. Amin. Bu Ani, baik Ustaz. Alhamdulillah. Insyaallah semua pertanyaan sudah antum jawab dengan cukup sangat jelas sekali ya. Dan hari ini banyak sekali hikmah yang kita bisa ambil dari kisah Abdullah Huzaifah As-Sahmi. Dan mudah-mudahan cerita hari ini juga kembali meyakinkan kita, menyemangati kita untuk terus berusaha agar kita senantiasa haus dengan ilmu, untuk lebih meyakinkan dan memperkokoh keimanan kita masing-masing. Amin. Baik para jamaah sekalian, sebelum kita akhiri kajian pada pagi hari ini, mari kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khairan katsiran Ustaz Happy. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga antum dari segala macam penyakit, menjauhkannya. Amin. Ya Allah senantiasa membersamai makin banyak umat untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat tentunya. Amin. Jazakallahu khairan katsiran para jamaah sekalian, baik yang di Zoom maupun di YouTube yang setia hingga 1,5 jam bersama-sama. Mudah-mudahan kajian ilmu pagi ini bermanfaat. Insyaallah besok subuh kita kembali menikmati kajian ilmu bersama Ustaz Inayatullah Hashim dengan tema kajian seri Asmaul Husna insyaallah di channel yang sama ya. Baik, dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Wa ya sama-sama matur nuwun. Wa ya Bu Ani. Ya, sama-sama saya juga izin live. Ustaz izin. Mangga, silakan di close. Ya, ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Wa ya sama-sama matur nuwun. Wa ya Bu Ani. Ya, sama-sama saya juga izin live. Baik. Ustaz izin. Mangga, silakan di close. Ya, ya, sama-sama.